Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pilot asing yang tewas ditembak KKB di distrik Alama, Mimika berhasil evakuasi aparat gabungan TNI Polri. Masuk ke Indonesia secara ilegal, 7 warga asal Papua New Guinea dideportasi imigrasi. Cabai di Merauke mahal, penjual makanan keluhkan pendapatan menurun. Warga di Jalan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua Selatan digegerkan dengan penemuan jasad. Adi Sugi ditemukan tewas di pinggir jalan oleh warga. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan mengevakuasi jasad Adi Sugi ke rumah sakit. Jam 7. Jam 7. Iya. Waktu itu sedang apa ya adanya ini? Saya cuma mau buka kios. Itu Terus? langsung saya ambil air. Saya lihat mukanya berdarah. Berdarah bagian mana itu? Bagian mukanya. Di muka. Saya cuma angkat air langsung saya lihat, ih, ini orang kok ini mukanya berdarah. Habis itu saya lihat perutnya tidak goyang. Terus ada pembeliku 1 orang, dia yang melapor. Gitu aja. Kenal ini biasanya Bapak ini kenal? Tidak, saya juga orang baru. Oh gitu. KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang mengatakan polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Adi Sugi karena masih menunggu proses autopsi rumah sakit. Di Jalan Raya Mandala ada sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki. Untuk sementara identitasnya kami masih selidiki, masih hubungi keluarganya. Untuk kronologisnya kami masih dalam penyelidikan. Sekarang jenazah sudah sementara kita ini untuk persiapan bawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Adanya tetesan darah di TKP ini? Tetesan darah ini kita masih ini perkirakan beliau jatuh. Ya, karena tadi pagi beliau masih sehat, masih sempat minum kopi. Polisi mengimbau kepada keluarga Adi Sugi agar melapor ke polisi untuk dimintai keterangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai rawit di Merauke saat ini mencapai Rp170.000 per kilogram. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga penjual makanan. Karena cabai merupakan salah satu yang paling banyak digunakan dalam menu makanan. Hal ini dirasakan Suryadi, pemilik warung Suramadu di Jalan Brawijaya, Merauke. Setiap hari warung ini ramai dengan pembeli, sehingga Suryadi membutuhkan cabai rawit dan cabai besar sekitar 3 kg dalam 1 hari. Menurut Suryadi, dengan harga cabai saat ini keuntungan pasti menurun sekitar 20%. Gimana dengan keuntungan warung Bapak ini? Keuntungannya agak menurun. Agak menurun ya Pak? Sampai berapa persen menurunnya Pak? Menurun mungkin ada tadinya 60, sekarang mungkin sekitar 20%. Penurunannya itu Pak ya? Iya, Tapi pemakaian cabai dikurangi atau tetap seperti biasa? tetap seperti biasa, Oh, 2 gitu. kilo. 2 kilo per hari Pak ya? Kalau dikurangi kenapa Pak? Nggak bisa? Kurang malah. Oh, kurang malah ya? Tapi tetap pakai Pak ya? Tetap pakai. Kalau cabai kecil itu, kalau cabai besar berapa ya? Banyak per hari Pak? Cabai besar 1 kilo, cabai kecil 2 kilo. 2 kilo per hari Pak ya? Per hari, jadi Jadi- 3 kilo. Oh gitu. Tapi tetap keuntungannya tetap menurun Pak ya? Ya, menurun. Gimana Pak kalau dikasih naik kira-kira? Naik ya belum bisa, karena nanti pembelinya mungkin makin kurang. Kurang ya? Suryadi belum berencana mengurangi pemakaian cabai karena khawatir mempengaruhi rasa makanan dan para pelanggannya akan protes. Namun di sisi lain, jika harga cabai masih di kisaran Rp170.000 per kilogram, ia sulit mendapatkan untung. Apalagi harga cabai masih bisa naik. Suryadi dan pedagang kecil lainnya berharap pemerintah mengatasi gejolak harga cabai agar tidak memberatkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Menjelang pilkada serentak, suhu politik di Merauke, Papua Selatan meningkat. Untuk mengantisipasi gejolak politik saat pemilihan gubernur dan bupati, kepolisian Merauke sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi gejolak politik. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan Polri akan mengawal dengan maksimal pengamanan pilkada di Merauke dengan bantuan TNI. Namun jika situasi genting, Polri akan menambah personel di sejumlah kawasan yang rawan gejolak. Ya, itulah pentingnya pemetaan dari sekarang ya. Pentingnya pemetaan, memang Mabes Polri sudah menyampaikan kita termasuk daerah yang rawan. Dan dari Mabes Polri juga kemungkinan nanti akan memberikan bantuan perkuatan ya di bawah kendali operasi pasukan. Namun untuk teknis, taktis maupun strategis dalam hal pengamanan kita akan lakukan di sini. Tentunya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Polres Merauke sejauh ini sudah memetakan kawasan dan daerah yang berpotensi bergejolak saat pilkada nanti, baik saat pemilihan maupun pelantikan gubernur dan bupati. Polri memasukkan Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang rawan dan berpotensi konflik saat pilkada nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.